Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Seperti kita ketahui, para remaja terutama anak-anak yang masih usia SMP, SMA kita ataupun SMK, kita sering melihat banyak sekali kejadian anak-anak yang hamil di luar nikah, dan ini tentu sangat disayangkan. Karena apa? Karena seharusnya masa-masa muda itu digunakan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, tapi karena salah pergaulan dan pergaulannya bebas sekali yang menjurus pada hal-hal yang berbau zina, sehingga masa depannya kurang tercerahkan. Maka pada kesempatan ini mari anak-anak kita belajar tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Diharapkan kita tahu apa itu zina, apa saja jenis-jenis zina, dan mengapa zina itu dilarang. Di dalam surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur, itu dalam Al-Quran jelas bahwa Allah sangat melarang sekali perbuatan yang namanya zina. Baik, kita mulai materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, ini seperti kalian lihat, anak-anak usia muda itu rawan sekali pergaulan bebas. Pacaran berlebihan. Pacaran pun sebenarnya tidak boleh karena pacaran itu sendiri mendekati zina. Zina itu yang dilarang mendekati. Zina saja dilarang apalagi mendekati, maka tidak boleh. Maka kita harus pandai-pandai memilih teman dalam bergaul sehingga kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Jadi pilih teman itu teman yang baik. Baik, lanjut. Mari kita renungkan ya di dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi zina itu memang benar-benar dilarang keras di dalam agama Islam. Nah, zina itu sendiri apa? Mari kita baca slide selanjutnya. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 32 ini ada larangan mendekati zina. Jadi perbuatan yang mengarah pada zina tidak boleh. Awalnya cetan, terus semakin dekat ngajak ketemuan. Ngajak ketemuan semakin dekat, ketemuannya di tempat sepi. Berduaan, maka yang ketiga adalah setan. Ya tentu saja adalah setan itu yang ketiga. Jadi zina itu perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia. Lanjut. Kenapa Allah melarang zina? Karena yaitu tadi, karena manusia itu beda dengan hewan. Jadi kalau manusia itu punya akal, punya harkat, punya martabat. Tapi kalau binatang, ya tidak apa-apa. Kambing selingkuh dengan ibunya tidak apa-apa. Ayam selingkuh dengan neneknya tidak apa-apa. Tapi kalau manusia kan tidak boleh. Jadi zina itu adalah seburuk-buruknya jalan menuju jalan kebinasaan, kehancuran, dan nanti akan disiksa di akhirat kelak. Jadi kalau bisa dihindari, betul-betul dihindari. Kalau masih muda tidak kuat ya puasa. Kalau habis lulus SMK nggak kuat ya menikah. Itu aja. Lanjut. Jadi zina secara pengertian adalah hubungan biologis antara suami dan istri di luar tali pernikahan yang sah. Jadi kalau sudah menikah itu tidak apa-apa antara suami dan istri melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau di luar itu namanya zina. Itu ya. Jadi dalam pandangan Islam zina itu hukumannya berat. Hukumannya berat. Nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Pembagian zina sendiri ada dua. Yang pertama zina muhson. Yang kedua zina ghairu muhson. Zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Jadi
orangnya sudah menikah, terus kemudian berselingkuh dengan orang lain sampai zina, ini namanya zina muhson. Hitungannya sudah pernah menikah. Jadi misalkan sudah menikah kemudian cerai, atau mungkin pasangannya meninggal, nah itu dikatakan kemudian kok selingkuh atau berhubungan suami istri dengan orang lain, maka itu termasuk zina muhson. Jadi janda duda itu juga harus hati-hati. Yang selanjutnya adalah zina ghairu muhson. Jadi zina ini yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Biasanya stromi masih tinggi, maka ini termasuk zina ghairu muhson. Kenapa dibedakan? Karena orang yang sudah menikah itu kan sudah ada tempat untuk menyalurkan nafsunya. Itu beda. Beda kalau belum menikah. Kalau saya kan sudah menikah. Kalau anak-anak kan belum. Yo. Sementara cari ilmu dulu. Nanti kalau sudah lulus, dapat ijazah, dapat kerja, baru menikah. Menikah itu enak sekali. Baik. Hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina ini ada dua, sesuai dengan tadi jenisnya. Yang pertama zina muhson, maka hukumannya ini dirajam. Jadi dalam hukum Islam itu dirajam. Maksudnya dirajam itu gimana? Itu ditanam, jadi istilahnya kalau bahasa Jawa dipendem, itu selama sekiranya sampai leher, kemudian dilontari batu sampai mati. Batunya tidak boleh besar, pokoknya kepalan tangan, dilempari orang banyak, dihadapkan orang ramai. Tujuannya apa? Untuk memberi efek jerah. Kemudian hukuman terhadap zina yang ghairu muhson atau yang masih perjaka atau yang masih perawan itu didera. Didera itu dicambuk 100 kali. Jadi dicambuk di depan umum, kemudian diasingkan dari manusia selama berapa tahun? 1 tahun. Jadi diasingkan. Kalau sekarang mungkin istilahnya di penjara lah, di penjara. Karena kalau dulu zaman Nabi itu kan ada pemukiman, terus diasingkan di tempat yang sepi itu ada tempatnya. Tapi kalau sekarang itu kan rame yo, di desa saja rame. Maka yo dihukum penjara 1 tahun. Ini adalah hukum Islam. Kenapa Indonesia tidak melakukan? Karena Indonesia ini masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Jadi beda. Kalau di sini kan biasanya kalau ada perselingkuhan dilaporkan ke polisi, tidak sampai dirajam biasanya, cuma dimasuk tindak pidana. Itu beda. Jadi antara hukum Islam dan hukum Indonesia. Tuh, ini yang sudah berlaku adalah di daerah Aceh, karena daerah Aceh itu kan daerah istimewa. Di sana kalau ada orang yang melanggar syariat Islam itu kena hukuman atau takzir istilahnya takzir, tergantung apa itu tingkat kesalahannya. Ada yang zina, ada yang mencuri, ada yang minum khamr dan sebagainya. Itu di Aceh ada. Baik, yang selanjutnya dampak negatif zina ini banyak sekali. Yang jelas yang pertama nggak suci, masih perawan, kemudian zina kan jadi nggak suci lagi, botolnya kebuka itu. Kemudian yang selanjutnya fakir, baik fakir materi ataupun non materi. Yang ketiga ini penyakit mematikan seperti AIDS, sipilis, banyak sekali. Penyakitnya banyak. Itu kalau orang yang sering gonta-ganti pasangan, mendapatkan laknat dari Allah, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, ini jelas. Minimal dirasani lah. Misalkan ada salah satu, ya, semoga jangan kamu ya, ada misalkan seorang wanita masih sekolah kemudian hamil di luar nikah, maka yo rata-rata yo diomong orang. Kemudian yang selanjutnya nasabnya jadi tidak jelas ini. Karena apa? Hamil di luar nikah, maka nasab anak kalau lahir itu dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Tidak punya hak waris juga dan sebagainya. Maka ya, harus nikah dulu, jangan zina. Ini loh, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini. Tapi memang
ini hukum Islam, tapi banyak di luar sana karena gimana ya, sudah umum, banyak masyarakat yang ya dalam satu desa kita sering mendengar 1, 2, 3 orang yang hamil di luar nikah. Yang selanjutnya, hikmah larangan zina. Yang pertama, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Jadi karena kita beda dengan kambing, dengan kucing, itu kan beda. Kita manusia. Yang selanjutnya, menjaga kesucian jasmani dan rohani. Kalau gonta-ganti pasangan kan itu kena aid, kena sipilis, raja singa, dan penyakit lain. Kemudian menciptakan generasi yang baik. Jadi dalam hubungan suami istri itu ada etikanya, gak langsung mas, Mbak ya. Jadi ada prosesnya, pelan seperti itu. Yang selanjutnya, terbebas dari fitnah dari masyarakat dan laknat Allah. Baik, ini etika pergaulan Islam. Jadi dalam Islam itu ada etikanya pergaulannya. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bim ra'atin la tusafirum ra'atun illa wa ma'aha du mahram. Jadi Rasulullah bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Jadi tidak boleh ini berduaan. Kalau banyak di kelas seperti ini, di kelas ini tidak apa-apa, tapi kalau berduaan itu tidak boleh. Baik, yang selanjutnya ini aurat dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada namanya aurat. Aurat itu apa? Aurat itu hal yang harus ditutup, tidak boleh dibuka. Kalau perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki besar sampai lutut. Tapi ya umumnya kalau laki-laki ya pakai baju, pakai celana. Itu aurat laki-laki. Kalau perempuan jilbab lebar sampai menutupi dada. Ini bagi orang wanita. Baik, yang selanjutnya. Jadi dalam Al-Quran menutup aurat itu wajib. Dalilnya pada surat An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi pakai jilbab. Ini baiknya seperti itu. Jadi kalau di sekolah pakai jilbab, maka di rumah juga harus pakai jilbab. Nah ini ada tahapan. Udah sampai mana? Ayo. Bagusnya yang apa? Yang paling atas, ditutup semuanya. Karena wanita ini dalam pandangan laki-laki itu mengagumkan. Baik. Ini ya proses. Tapi kalau di rumah lah ya, selama ada mahram pakai apa ya? Pakai yang nomor 1, 2 enggak masalah. Di rumah, di kamar. Tapi kalau keluar dari kamar ya yang paling atas sendiri. Auratnya tertutup. Baik, lanjut. Nah, ini jangan sampai bebas ya anak-anak ya. Iman, masa mudanya iman, cari ilmu yang banyak. Mungkin itu materi pada pertemuan kali ini tentang zina. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Fokus pada cari ilmu. Tidak usah lah pacaran itu tidak penting. Mari galau gitu. Ya mungkin itu sekian dari saya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.